Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dindo Putra Permana. Di sini izinkan saya untuk mereview buku yang berjudul Istakti Kolbak, yaitu Mintalah Fatwa pada Hatimu, karangan Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Nah, buku ini berisi tentang psikologi hati untuk transformasi diri. Jadi buku ini berisi tentang hati. Nah, dikarang oleh seorang Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Nah, beliau ini ulama yang mendalami ilmu di bidang tasawuf. Berbeda dengan Imam Abu Muhammad Isa bin Isa At-Tirmizi. Kalau beliau itu bergelutnya di ilmu hadis, itu pengarang Sunan At-Tirmizi. Jadi At-Tirmizinya berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini kepada tasawuf, kalau Imam At-Tirmizi hadis itu yang mengarang Sunan At-Tirmizi lebih kepada hadis. Nah, buku ini terbitan dari Qaf, berisi 224 halaman yang isinya adalah psikologi untuk mencapai transformasi diri di dalam hati. Nah, buku ini memiliki fokus yaitu tasawuf atau pengembangan diri dalam Islam untuk mencapai ilahiyah dalam agama Islam. Nah, fokus buku ini adalah untuk mencapai tingkat hati yang paling bersih, untuk mendidik hati kita. Nah, di sini izinkan saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dalam buku ini. Jadi, buku ini mengajarkan kita untuk mendidik hati kita. Nah, hati kita itu terbagi menjadi 4 lapisan. Nah, lapisan yang pertama adalah sodar, yaitu lapisan terluar dari hati, atau bahasa Indonesianya dada. Sodar itu tempat di mana nafsul amaroh, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Kadangkala bisa sempit, kadangkala bisa senggang. Tergantung, sedikit senggangnya tergantung apa? Tergantung kalian merasa sempit akan kebaikan dan senggang akan keburukan, ataupun senggang akan kebaikan dan sempit akan keburukan. Nah, di dalam sodar ini juga terdapat cahaya Islam, yaitu cahaya ilmu syariat yang diturunkan, yaitu tempat bersemayamnya ilmu. Nah, ilmunya. Di dalam sodar juga terdapat rasa takut terhadap kesudahan hidup, rasa harap untuk mendapat balasan yang lebih baik. Jadi, sodar itu bagian, kalau diibaratkan gunung itu yang paling bawahnya. Jadi, kalau misalkan bawahnya berkabut, kalian tidak akan meraih tingkat selanjutnya. Bagaimana cara untuk mengeluarkan sinar dari sodar? Yaitu adalah dengan senantiasa berbuat baik, melawan nafsul amarah tersebut, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, yaitu ada kolb atau hati, bagian ya lebih di dalamnya sodar, yaitu adalah terdapat cahaya iman, yaitu rasa takut terhadap datangnya berbagai keburukan, rasa harap akan datangnya berbagai kebaikan setiap saat. Nah, di dalam hati ini bersemayam cahaya iman, cahaya yang sesungguhnya, cahaya yang Allah berikan terhadap setiap manusia. Lantas, mengapa ada orang yang musyrik? Sebetulnya Allah itu sudah memberikan manusia fitrahnya masing-masing, yaitu berupa cahaya iman. Akan tetapi manusialah sendiri yang menutupi cahaya iman tersebut dengan nafsul amarah yang pertama tadi. Jika nafsul amarah kalian tidak kuasai, maka cahaya iman pun akan tertutupi oleh hal tersebut. Maka bagaimana? Yaitu adalah agar senantiasa kita percaya kepada Allah agar mencapai cahaya iman tersebut, meyakin. Nah, di lapisan yang ketiga itu dinamakan sebagai fuad atau hati nurani. Nah, di lapisan ketiga ini terdapat cahaya, yaitu cahaya ma'rifat, yaitu rasa takut terhadap apa yang berlalu dan rasa harap terhadap apa yang berlalu. Jadi dia takut yang berlalu itu maksudnya ibadahnya. Jadi seakan-akan orang yang memiliki cahaya ma'rifat itu takut, seakan-akan dia itu, apakah saya ibadahnya karena Allah, apakah saya berbuat baik hanya untuk dilihat manusia, apakah saya kemarin ibadah itu karena Allah. Nah,
Jadi dalam cahaya marifat ini seseorang itu selalu senantiasa mencela dirinya. Itulah mengapa di dalam lapisan hati ini terdapat nafsul lawamah, yaitu jiwa yang senantiasa untuk mencela diri. Mencela diri karena apa? Mencela apakah dia melakukan segala sesuatu karena Allah. Karena di dalam lubuk hati ini terdapat ru'yah, penglihatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi dia tuh seakan-akan dilihat langsung oleh Allah. Nah, untuk yang terakhir itu terdapat lub atau lubuk hati. Nah, ini adalah inti dari hati atau cahaya yang paling terang dalam hati. Di dalamnya terdapat cahaya tauhid, yaitu rasa takut terhadap berbagai hakikat dan rasa harap terhadap berbagai hakikat. Nah, di dalamnya itu berisi nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Ketika seseorang sudah disinari cahaya tauhidnya sudah terang menderang, dia itu takut itu tidak dia tidak akan takut apapun kecuali hanya karena Allah. Bahkan dikatakan jika seseorang masuk neraka atau dia seorang muwahhid itu masuk neraka, beliau akan rela jika Allah meridhoi dia masuk neraka. Ya, karena yang dia harapkan itu bukan surga, akan tetapi menggapai ridha Allah. Jadi semua segala perbuatannya itu hanya karena Allah. Semoga kita bisa mencapai tingkatan tersebut. Amin. Nah, buku ini menjelaskan bagaimana kita mencapai tingkatan-tingkatan tersebut. Dengan kita mujahadah, dengan kita berusaha bersungguh-sungguh, dengan pertama-tama kita membersihkannya dari luar, menampakkan cahayanya satu persatu. Karena sesungguhnya Allah itu maha membolak-balikkan hati. Tapi manusialah yang menutupi hati tersebut. Manusialah yang mengotori hatinya sendiri. Karena Allah hanya membolak-balikkan hati. Nah, di dalam buku ini kita itu dituntut untuk terus berusaha mencapai cahaya tertinggi tersebut. Nah, kelebihan dan kekurangan buku ini mungkin. Nah, untuk kelebihan, buku ini sangat mendidik. Buku ini sangat mengajarkan kita. Apalagi untuk orang-orang fasik seperti kita, buku ini mungkin sangat menampar lah buat saya. Jujur untuk saya sendiri, buku ini sangat menampar saya karena ternyata saya itu bukan apa-apa. Saya itu ibadah itu masih jauh dari kata sempurna. Nah, buku ini sangat bagus sekali untuk seorang yang ingin membersihkan dirinya mulai dari nol untuk menjadi ahli tauhid. Nah, mungkin untuk kekurangannya, buku ini adalah karangan kitab kuno, kitab klasik berbahasa Arab, yang di dalamnya terdapat berbagai perumpamaan, terdapat berbagai ilmu gramatika bahasa Arab, atau mungkin ilmu balaghah, ilmu seni bahasa Arab, sastra Arab. Nah, di dalamnya terdapat perumpamaan yang sangat harus kita pikirkan. Jadi mungkin untuk pembaca baru, khususnya bagi saya itu perlu beberapa saat untuk memahami makna dari hal tersebut atau dari kata-kata yang dikatakan buku ini. Nah, buku ini juga sebenarnya buku ini itu hanya 100 halaman. Karena 200 itu setengahnya berisi bahasa Arabnya dan setengahnya berisi terjemahannya agar kita bisa merasakan esensi langsung dari buku tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah merahmati kita dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ma'rifat dan tauhid. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.